kami yulziku, dari kata lazako, artinya rapat kayak perangko. Makanya lem bahasa Arabnya lazako. Jadi digambarkan rapatnya itu kayak apa? Perangko. Maka jangan kaget. Di YouTube itu ada tokoh kita ini. Seorang suruh memperagakan, dua orang memperagakan bikin show, ternyata hanya bagian depan kakinya yang nempel kayak V begini. Ini disalahkan. Belum lazako ini. Biar lazako. Nah, begini. Kan susah berdiri dengan meluruskan telapak kaki. Rata-rata orang berdiri itu begini. Nah, ini ketemu temannya begini. Ini masih dianggap keliru. Dibenarkan. Nah, jadi mata kaki itu nempel dengan mata kaki teman. Ini wakodamahu bikodamihi. Itu ceritanya di YouTube. Sehingga banyak itu gambar soft. Nah, itu andaikan renggang dikit gini aja, coret, salah. Kok wujudnya V begini? Salah. Yang benar harus nempel rapat. Pernah melihat gambar soft? Nah, itu ceritanya. Itu ceritanya. Sampai jamaah saya di Gresik itu curhat. Saya punya pengalaman Ustaz, di Tuwes Ustaz. Geser. Iya, terus dikejar Ustaz. Geser lagi, dikejar lagi Ustaz. Pindah saya tempat lain gitu. Ya, itu karena apa? Beranggapan kalau nggak begini ini salah gitu loh. Itu ceritanya. Dalam terminologi fikih namanya salah itu membatalkan sholat. Nah, yang kedua lucu lagi. Wah, saya juga punya pengalaman. Saya kan biasa datang sebelum pengajian. Gitu. Nah, ini banyak yang curhat. Saya punya pengalaman hampir gitu. Gimana? Saya didesek Ustaz. Pindah, bergeser saya Ustaz. Didesek lagi, bergeser lagi. Akhirnya kaki saya diinci Ustaz. Oh, itu yang bener. Nek gak diinci imlayu maneh sampean. Iya Ustaz. Sakit Ustaz. Terus gantian kaki dia saya inci Ustaz. Jadi sholat itu sampai inci anak kaki. Saya kira itu cerita fiktif. Tidak, saya sendiri mengalami gitu loh. Didesek, saya suka desakan, ya biar aja gitu. Begitu saya duduk tasawuf akhir, tawaruk, wah ngomong, aduh, kenapa pantat saya gitu. Pikir saya salamun desek-desek gitu kan. Iya, saya tidak bisa duduk tawaruk itu tidak bisa, ada kelainan saya. Sehingga kalau duduk tawaruk itu saya upayakan pegangan keras gini tangan saya biar tidak ngeblak. Pernah saya paksa perucut gelimpang. Itu sebabnya nggak tasawuf awal, nggak tasawuf akhir,
duduk saya iftiros. Maka kalau sholat jangan ikut saya gitu. Saya tahu yang benar itu tawaruk, tapi tidak mampu gitu loh. Daripada nyakiti teman, saya sendiri nggak bisa nikmat, sehingga saya lebih suka untuk duduk apa? Iftiros. Kan pesan Allah gitu, pesan Rasul juga begitu. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu mastata'tum. Itu kemampuan saya. Kalau lebar bisa, caranya saya majukan baru bisa. Ada tempatnya sempit, banyak nggak bisanya saya. Itu ceritanya. Jadi kenapa saya tidak berani nyalakan orang lain? Karena orang yang berfatwa itu pasti punya dasar hukum. Nggak boleh nyalakan. Itu aturan dari Allah. Bisa saja orang yang disalahkan jauh lebih baik daripada yang menyalahkan. Gitu. Kalau memang ada ilmu, ya didiskusikan. Sekarang pertanyaannya, salahnya di mana? Dibuatkan gambar seperti itu. Jangan hanya pandai nyalakan, tapi tidak pandai memberi solusi. Karena di gambar, di sini tidak ada ya gambar. Di bawahnya itu ada kontak personnya. Ini seneng saya, karena gambar itu fatwa. Ada kontak personnya. Saya telepon. Saya kaget. Loh, begitu diterima itu, kok didului? Assalamualaikum Syekh. Gitu. Loh, kok kenal saya? Saya Zainuddin. Kok saya dipanggil Syekh? Padahal istrinya baru satu. Saya itu kan 3. Saya puji itu. Kalau 2 kiai. Gitu. Mestinya panggil Ustadz saja. Gitu. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Ini dengan aku. Iya, saya sendiri Ustaz. Oh, berarti nomor saya sudah di-save gitu. Sehingga ketika saya hubungi muncul nama saya. Saya ini melihat gambar oh iya, saya yang nempelkan. Nah, gitu. Salah tak Syekh? Enggak. Saya selalu bilang gitu. Nah, ngomong salah, ngamuk gitu. Orang itu punya ego masalahnya. Gak bilang disalahkan. Enggak. Kapan kita bisa bertemu ya gitu? Lah, kan setiap Rabu ketemu. Pengajian di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Oh ya udah. Nanti aja setelah pengajian saya ingin ngobrol. Habis pengajian selesai, pikir saya mana sih orangnya yang jadi ketemu. Mau saya telepon, tiba beliaunya, saya sudah di sini, saya nunggu sampean. Oh sampean tuh. Kenal wajahnya, tidak kenal namanya. Mungkin ada yang kenal Adisar. Itu ceritanya. Gimana kalau ngobrol di rumah saya? Rumah sampai jauh apa dekat? Dekat. Ayah tidak apa-apa. Masya Allah di rumahnya itu gambar soft itu sudah di offset setinggi saya. Berapa? Itu kan pakai kertas tebal. Berapa itu? Berapa rim itu ya Allah. Ini untuk apa? Gini Ustaz. Nah, gitulah, jangan panggil saya. Apa? Saya itu tidak bisa ceramah seperti Ustaz, itu nggak bisa. Saya bisa dakwah itu ya lewat begini Ustaz. Saya pinter gambar,
ada teman yang membiayai, ya sudah, digandakan sebesar ini. Kerjaan saya keliling Jawa Timur, tugas Kemenang. Maka ketika keliling itu, saya sempatkan mampir-mampir ke masjid. Kalau ada orangnya, saya mohon izin nempelkan gambar. Kalau enggak, ya tempelkan aja. Itu ceritanya. Makanya di mana-mana kok banyak tempelan gambar itu ceritanya. Masya Allah. Salah tak? Enggak. Saya bilang gambar sampai itu fatwa. Sebodoh orang melihat fatwa sampean paham. Enggak nempel rapat salah. Kalau nempel rapat benar. Sepaham orang, sebodoh orang paham. Lain loh. Kalau diwujudkan dengan kata-kata, jadi mikir gitu. Pertanyaan saya, bisa sampai mempraktekkan fatwa sampean sendiri? Tidak bisa. Nah, itu cerita. Orang yang memfatwakan KI sok loh ya. Iya, saya juga mikir-mikir gitu. Karena yakin gitu aja, terus dia action gitu ya. Saya bilang hadisnya sudah sahih, dikeluarkan Masya Allah oleh Bukhari 8687. Yang nempel rapat itu menurut Anas dua, bukan hanya kaki. Mangkibahu bimangkibi sahib. Bunda harus nempel rapat dengan bunda teman. Mata kaki harus nempel rapat dengan mata kaki teman. Itu kalau dimaknai denotatif. Dan ingat, ini bukan sabda Nabi. Ini ungkapan Anas. Iya. Bukan sabda Nabi, itu ungkapan Anas. Bisa nggak dipraktekkan? Dalam kajian hadis, kalau mau tematik, ternyata yauziku itu bukan 2, 3. Riwayatnya Nu'man bin Bashir. Itu perlunya. Dalam riwayat Nu'man bin Bashir, yang yuziku itu satu, pundak dengan pundak teman. 2, lutut dengan lutut teman. 3, mata kaki dengan mata kaki teman. Kalau ada yang meriwayatkan 2, ada yang meriwayatkan 3, yang dipakai yang 2 atau yang 3? Yang dipakai 2 atau 3? 3. Karena apa? Yang pertama Anas stressingnya hanya atas dan bawah. Sementara Nu'man atas, tengah, dan bawah. Maka bagaimanapun munculnya sisipan ini bisa diterima. Disertasi saya di sini. Munculnya beberapa sisipan. Maka di bahasa ilmu hadis namanya idraj sisipan. Sehingga saya dijuluki dokter sisipan. Ternyata manfaatnya luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya tidak mau gimana kalau ngajar Bukhari. Nanti dapat satu redaksi. Tuh, apalagi gimana Ustaz ngaji Sahih Muslim. Waduh, tambah belenger. Satu substansi itu aja sampai 12 hadis diulang-ulangi lagi. Apa enggak belenger? Saya lebih baik gunakan tematik sehingga dapat segala redaksional.
Nah ini yang akan saya wariskan kepada generasi yang mudah-mudahan. Jadi kenyataan dulu itu cita-cita punya lahan sendiri, bangun sendiri, setelah jadi diwakafkan ke Muhammadiyah. Dulu gitu. Tanah sampai sekarang nggak selesai-selesai. Akhirnya daripada habis uang saya, wis tanah yang ada aja saya manfaatkan. Sehingga dimungkinkan itu nanti sudah untuk bisa latihan. Saya teringat dulu Dokter Heman, setiap daerah diminta kadernya 2, laki perempuan, sekolahkan di situ, training situ. Hampir setiap daerah mesti ketemu mahasiswa saya dulu. Rata-rata sudah jadi ketua PDM, sekretaris PDM, Masya Allah. Ke Jember ternyata mahasiswa saya. Ke Kediri mahasiswa saya. Sampai ke mana Nganjuk. Nganjuk, bukan Nganjuk, Pak, itu. Habis apa itu? Habis Madiun, habis Jombang itu apa? Kertosono. Diminta situ, Pak, Ustaz lupa dengan saya. Lupa. Itu ceritanya. Ingin sejarah saya dulu itu harus ada yang membiayai. Kalau nggak ada yang membiayai, siapa yang mau hidup? Mereka meninggalkan demi kuliah itu perlu dibiayai. Mudah-mudahan nanti akan jadi kenyataan. Ilmu seperti ini tidak semua orang paham. Butuh takhusus istilahnya. Jadi kalau ada informasi 2, 3, yang dipakai 3, apa mungkin dipraktekkan? Apa bisa dimaknai secara denotatif? Tidak bisa. Itu ceritanya. Kalau nggak bisa dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Yang penting lurus. Dulu Masjid Rasul tidak ada garisnya gini dulu itu. Sekarang menong garisnya ini jika lurus pijak bewang iki ya Allah. Itu ceritanya bodoh aja. Kenapa Jumat itu perlu adzan pertama? Dulu banyak yang lupa. Sehingga dibutuhkan adzan peringatan. Di mana dikumandangkan Fizauro, pojok-pojok desa. Kapan dikumandangkan? Ya jauh sebelum anjing. Biar sadar, oh tiba hari ini hari Jumat. Kalau sekarang mungkin dikumandangkan di Giant, tapi itu di Ramayana. Kira-kira jam berapa? Ya jam 8 lah gitu. Masya Allah, tiba iki hari Jumat, nang tak tutupe tokoku. Nang pulang, mandi, pakaian yang bagus, pakai minyak. Wah, ini mau kumpul bersama umat. Nah, kita ini anggap rutinitas tuh. Tidak pernah merasakan berhari-hari. Itu ceritanya butuh durasi waktu yang cukup lama. Lah adzan pertama dengan adzan kedua bedanya 5 menit. Enggak fungsi itu namanya. Jadi bukan tidak ada syariatnya, ada. Tapi biar makosid syariat itu muncul antara adzan pertama, adzan kedua, jangan terlalu dekat. Kalau bisa jangan di masjid. Lah orang pinter, Ustaz, sama segini masih ada peringatan. Kan sudah ada kalender. Kan ada alarm sih. Gitu.
Di Al-Rajinya itu loh, metu Jumat loh, ya, wis, gitu. Apa perlu lagi diberi peringatan? Ngono ya, Pak. Ini berarti orang yang berkemajuan ini, Pak. Bukan yang lain berkemunduran. Itu ceritanya. Makosidnya sudah tidak perlu diingatkan, maka kita saksikan adzan peringatan sudah tidak digunakan. Misalnya gitu. Karena tidak bisa dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Lihat sekarang teks aslinya. Teks aslinya. Anas bin Malik. Fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sholat. Saya kasih tanda merah. Dalam riwayat lain, min tamamis sholat. Ini min tamamis sholat. Ini sabdanya Rasul. Jadi lurus ini bagian dari kesempurnaan sholat. Tidak ada korelasinya dengan salah dan tidak. Enggak. Korelasinya dengan sempurna atau kurang sempurna. Andai kan nggak ada garis, wacak-acakan, sah atau tidak sholatnya? Sah. Bukan salah, udah sadar. Yang membuat gambar itu sadar gitu. Ya gara-gara gambar sampai ini. Hal yang mudah jadi sulit. Di angkatan laut lah. Saya bina angkatan laut itu. Dibesarkan gambarnya itu satu plano. 9 apa? Folio yang dijajar itu. Ditempelkan pada setiap pintu. Gara-gara komandannya bilang ke saya, Ustaz, kenapa setiap imam selalu mengingatkan suhu vakum? Gitu. Kita ini kayak orang bodoh aja. Gini dan karena ada perintah, barangkali ada jamaah yang baru. Kalau komandan memang nggak perlu. Makanya dibuatkan gambar gitu. Maksudnya komandan nanti masuk sok gak usah diingatkan delok cukup ya gitu. Saya suruh 5 orang maju ke depan. Siap, 7 orang maju. Bikin sok seperti gambar itu. Waduh, siap. Wes pokoknya apa-apa siap wes pokoknya. Minta kesaksian jamaah. Apakah gambar Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan tuntunan? Jawabannya belum. Resikonya apa? Mepet lagi. Tanya lagi, apa sudah selesai dengan gambar? Belum. Selamanya tidak bisa. Gimana yang satu tinggi, yang satu pendek? Nah, yang tinggi, aduh, yang pendek, gak iso gitu. Sudah, yang penting atas nempel, tengah nempel, bawah nempel, tengahnya nggak ada yang nempel lagi. Udah kita anggap ini sudah maksimal. Saya komando untuk ruko, sebagaimana yang sudah kita ajarkan. Roha telapak tangan diletakkan tepat pada lutut, bukan di atasnya, bukan di bawahnya. Konsekuensinya secara anatomi tubuh mesti mekungkung. Punggungnya masih mekungkung. Biar hasaro lurus. Yujafi anjambai dimekrokkan lengannya. Kenapa Bapak tidak ruku? Tidak ada tempatnya Ustaz. Gitu. Ini baru ruku. Belum sujud. Yang kadang-kadang, Masya Allah teman kita ini semua ini hari ini. Bukan cara rukuknya yang salah, bukan cara sujudnya yang salah. Gara-gara memahami harus
rapat. Itu ceritanya. Jangan disalahkan tuntunan rukuk dan sujudnya. Itu gara-gara memahami hadis cara soft itu yang bermasalah. Gara-gara dimaknai denotatif. Nah, di bahasa instruksi itu nanti ada warning dari Rasul. Hati-hati, ada fuka. Fuka itu longgar. Kenapa? Kalau ada longgar ditempati setan. Sahih hadisnya. Pertanyaannya, besarnya setan berapa senti? Loh iya. Kalau besarnya setan itu 20 senti, jangan sampai antara satu orang dengan orang yang lain tuh fukanya, longgarnya lebih dari 20 senti. Ada yang pernah melihat tuyul? Iya. Sampai saya teringat Prof. Thohir Lut. Lah kon begagang ngono, setane antara sikil kuwi apa? Iya. Terus ini yang satu ini lucu, sahih itu, sahih. Nah kalau sahih kan alhamdulillah setannya ikut sholat berjamaah, mati aku, gagal paham. Kang Agus Sirot gitu. Datang itu bukan ikut sholat jamaah bro, mengganggu sholat. Ya Allah. Itu ceritanya. Bingung tak? Bingung. Rasul yang sahabat tanya gitu loh. Tanya kayak apa wujudnya yang namanya setan itu ya Rasul. Dijelaskan seperti anak kambing yang sudah mulai latihan berjalan. Oh, kalau gitu longgarnya kira-kira ya 35 cm sampai 40 cm. Bahasa saya, cukup satu orang. Kok nggak ditempati? Nanti ditempati setan. Maka kalau ada longgar cukup satu orang, yang belakang nggak maju, panggil dia, setan maju oh. Setannya maju temenan, sampai ngomong iya iblis. Aku kok kamu ambil iblis? Dasar sampean panggil saya setan gitu. Mestinya saya setannya kalau saya tidak mau maju. Kok temannya dipanggil setan gitu. Begitu ceritanya. Maka mohon maaf kalau ada jamaah seperti saya guru begini, waduh, sajadahnya sealun-alun ngomong. Jadi ini sajadah tak kewaplak kamu kok 6. Oh iya kalau guru gini ambillah katakanlah 15 cm lah atau 10 cm lah gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau saudara kita seperti siapa? Yang lemus siapa sini? Buta hijau misalnya. Nah, itu butuh sampai 15 cm sampai 20 cm. Kalau enggak, duduk tawaruk, penyet sampean nanti. Jadi ngambil yang namanya jarak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu. Saya nggak tahu teman-teman yang selalu mepet kakinya itu. Kalau samping saya sholat pakai kursi, apa kursiku dipepet pun ya kira-kira. Pepet tuh nongkrong. Jadi bukan hadisnya yang keliru. Hadisnya sahih. Pemahaman hadis yang perlu diskusi. Hadis ini tidak mungkin dimaknai denotatif. Ya, kelemahan teman kita belajar hadis di Saudi ya selalu begini makna dohir pokoknya. Jadi Rasulullah ya wis ngono iku, repot. Tinggal sami'na wa ata'na.
Ya kalau bisa monggo. Kalau tidak bisa gimana gitu. Itu ceritanya. Maka saya berharap nanti kalau ada di antara panjenengan yang suka mepet, temannya kok nggak gelem, ojo dipaksa gitu. Ya wis, nggak gelem dipaksa dulu. Itu ceritanya, oh berarti teman saya tidak memahami seperti saya. Saya memahami denotatif, dia memahami konotatif. Dan memahami itu, andaikan keliru saja, masih diganjar oleh Allah. Itu ceritanya. Ukhuwah itu terjalin gitu loh. Dulu nggak punya masjid, nebeng-nebeng. Begitu punya masjid, mulai nggak mau kumpul. Teori divided and impera. Bagaimana umat Islam itu dibuat pecah belah. Dulu teman, akhirnya menjadi apa? Lawan. Ya Allah. Ini terjadi. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini nanti saling memahami. Anda ngeyel dengan pemahaman denotatif, silakan. Tapi harus 3 yang nempel rapat. Kalau tidak 3 hanya 1, berarti Anda itu kayak Yahudi. Iman terhadap sebagian hadis, ingkar terhadap yang lain. Itu namanya parsial. Belum komprehensi. Sepotong belum sempurna. Konsekuensi Anda desek sikil, Anda juga harus desek yang namanya apa? Bahu. Juga harus desek namanya apa? Lutut. Ibu-ibu mulai teriak-teriak. Tidak bisa Ustaz, di mana denotatif? Ibu-ibu aja paham. Kenapa Bu? Kalau pinggul nempel pinggul bisa Ustaz. Tapi lutut gak bisa, kan banyak yang kayak gendang Spanyol. Iya, gak kepikir. Gak bisa. Wong biasa, tidak bisa. Apalagi ada kasus seperti itu. Sehingga teks hadisnya itu tidak masuk wilayah salah dan tidak, berarti masuk wilayah sempurna atau kurang sempurna. Gimana Ustaz? Sudah saya tempelkan di mana-mana Ustaz. Ya tobat. Caranya Ustaz, sampai sing biyen iku tempeli copotono maneh. Jadi kerjaan berikutnya nyopot ya Pak, gambar apa? So. Sehingga saya kalau pergi ke beberapa masjid saya tanyakan mana gambar so. Tidak tahu, sudah hilang. Ya gara-gara ini ya jadi masalah itu, Masya Allah. Jadi dalilnya sahih, pemahamannya yang masih perlu apa? Diskusi. Ada komentar, pertanyaan mungkin? Silakan, monggo. Iya. Nggak dengar saya. Enggak, saya nggak dengar. Sebentar, pakai sandal tadi ya. Bismillah. Iya, silakan. Ada. Oh, nggak cukup. Oh, apa yang pakai wireless ini bisa dibawa kemana? Oh, oke, silakan. Silakan. Iya. Iya. Yang kedua, kita harus menuju masjid kuning dari orang kalau ada yang berputar-putar diberi oleh mereka. Terus
terus sandalnya dilepas di sebelah kiri karena beliau kan imam. Ya. Nah, makmumnya itu akhirnya kita antara kedua kaki. Iya. Nah, seperti itu berarti definisi najis itu hanya sebatas lingkungan tangan yang mengikat itu ke depan. Di luar itu tidak najis. Terima kasih. Saya jadi teringat kasus ada seorang tokoh itu masuk masjidnya tuh sudah dihambal kayak gini, pakai sepatu beliau. Lah orang-orang marah, termasuk ketua takmirnya marah. Dinasehati sama ini nggak terima kasih, tambah ngamuk. Saya sengaja berbuat gini tuh ngajari kalian yang bodoh-bodoh gitu ya Allah. Kapan ya kalau kita dinasihati orang terima kasih dulu lah gitu. Iya. Nah karena ditemukan hadis sahih, saya ambil ini aja. Sallu wahtalifu anda tuh mana? Perintah Rasul sallu ala sod berarti ya, huruf sod di huruf sod. Sallu sod, nah ini sod. Nah, sallu fi ni'alikum. Nah, itu instruksi. Salatlah kalian dengan menggunakan apa? Sandal. Wala tastabihu bil yahud. Jangan kayak Yahudi. Kalau sholat tidak pakai sandal. Bisa dibaca dari sana. Nggak bisa pakai teropong, Bu. Saya besarkan ya. Saya besarkan. Ya. Saya buka Word. Ya. Atusnya sahih, Masya Allah. Nah, saya terus. Sallu. Ini alikim perang besar, Bu. Saya besarkan lagi. Ya, namanya laptop. Nah. Oh. Perintah, instruksi dari Rasul. Sallu, salatlah kalian fi alikum dengan menggunakan sandal kalian. Kalau difahami tekstual, ini kebiasaan teman Saudi, tidak peduli masjidnya kayak Rasul apapun, yang penting harus pakai apa? Sandal. Itu ceritanya. Sehingga ketika kita bermakmum di belakang Rasul, terkejut. Rasul melepas sandalnya. Nah karena Rasul melepas sandal, kita ikut-ikutan melepas sandal. Diketahui tidak oleh Rasul? Diketahui. Habis sholat Rasul tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Ya karena kami menyaksikan panjenengan melepas sandal. Ini hadisnya ini. Saya melepas sandal itu karena malaikat beritahu saya sandal saya najis gitu. Sehingga saya lepas. Nggak boleh ditaruh di depan, nggak boleh. Itu arah Tuhan. Nggak boleh ke sisi kanan, itu arah baik. Diletakkan di sisi kiri. Lah kalau kiri ada jamaahnya, letakkan antara dua kaki, lengkap hadisnya itu. Maka saya heran, kenapa bapak-bapak tadi kok nggak ikut Rasulullah? Katanya sekecil apapun ikut Rasulullah.
Ayo hadis ini kita hidupkan kembali. Jadi nanti masuk sini pakai sepatu atau pakai sandal gitu. Ini namanya memahami tekstual. Kalau memahami kontekstual, kalau masjidnya kayak masjid Rasul ya enak. Tapi kalau sudah kasih hambal begini, sampai pakai sandal, dianten takbir sampean. Jadi itu namanya memahami kontekstual. Kenapa? Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Itu ceritanya. Saya tidak tahu mindset yang bertanya ini tekstualis atau kontekstual kira-kira. Kalau tekstualis, saya sarankan tetap nggawa sandal. Kalau kontekstual, waduh, sudah sesuci ini sampai bawa sandal, wassalam itu nanti. Itu ceritanya sehingga enak kita ini tidak menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Itu konsekuensi pola memahami apa? Hadis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.